إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Ikhwati iman rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa alaihi salam, di mana Nabi Isa di luar dari kebiasaan pada waktu itu. Karena pada waktu itu kebiasaan kelahiran seorang anak itu mempunyai seorang ayah atau ada andil dari seorang ayah dan ada andil dari seorang ibu. Tapi ketika peristiwa Nabi Isa, Siti Maryam itu tidak disentuh oleh laki-laki seorang pun, tetapi lahir Nabi Isa alaihi salam. Padahal kalau ditarik pada kejadian awal manusia yaitu Nabi Adam, itu lebih tidak biasa lagi karena memang tidak ada unsur dari laki-laki dan perempuan. Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung dari tanah. Ngan kusabab can araya jelemana Nabi Adam hungkul, jadi beta aneh gitu. Tanah ieu mah kusabab geus bariasa ayatna indung jeung bapa terus ieu eueuh bapaan jadi aneh. Nah, ikhwati rahimakumullah, maka kalau kita lihat dari kejadian kelahiran manusia itu, ada kelahiran manusia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah membentuk kalian dalam rahim ibu kalian itu sekehendak Allah. Ada yang dikehendaki oleh Allah penciptaannya jelas, punya anak, punya ayah, atau ada unsur dari laki-laki, ada unsur dari perempuan. Nah, Nabi Isa itu adalah bagian dari kehendak Allah yang diciptakan seorang bayi itu tanpa ada ayah. Nah, ini yang disebut dengan samar-samar. Maka di ayat ke-6-nya Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzi anzala 'alaika kitaba minhu ayatul muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Allah telah menjelaskan, menurunkan kepada kalian itu Al-Quran. Di antara Al-Quran itu ada ayat-ayat yang muhkam. Di antara ayat yang muhkam itu adalah Ummul Kitab, Al-Fatihah, dan juga ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Jadi lamun kelahiran bayi mah ayat nu jelas, ayat indung nyu bapaan. Lamun ayat-ayat Al-Quran nu sarua, ayat nu jelas, muhkam namina. Ayat kelahiran bayi ada yang samar-samar seperti kelahiran Nabi Isa. Ayat Al-Quran pun juga ada yang samar-samar, yang tidak muhkam, tidak dimengerti secara langsung. Nah, kalimat anzala di sini sudah diterangkan bahwa diturunkan satu kali, yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari Lauhul Mahfuz ke samai dunia melalui perantara malaikat Jibril yang dikatakan la yamassuhu illa mutahharun. Tidak ada yang menyentuh Al-Quran itu kecuali malaikat Jibril yang sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian umat imar rahimakumullah, oleh Allah dijelaskan di antara kitab itu ada ayat-ayat yang muhkam. Muhkam itu secara jelasnya adalah ayat yang dapat dipahami tanpa ada pengertian lain. Jadi keartian nanti gitu, tidak ada pengertian lain. Menyebutkan berem, nya berem moal kabayang anu sejen. Tapi lamun misalna disebutkeun teh contoh ieu teh semu, semuanya. Semu berem lain. Nah, kayak semuan ada pemikiran yang lain baru itu tidak muhkam, tidak jelas. Ayat-ayat tentang muhkam itu banyak sekali. Ayat-ayat tentang zina hukumnya, tentang khamar hukumnya muhkam jelas. Perintah sholat, perintah zakat, itu semua jelas, tidak lagi mengandung kerancuan, tidak lagi mengandung kesamaran, maknanya itu sangat jelas. Nah, di antara ayat-ayat muhkam yang begitu banyak itu,
hunna ada yang khusus yang menjadi muqaddimah, yang menjadi garis besarnya ummul kitab, yaitu Al-Fatihah. Ummun itu artinya arah tempat kembali. Matakna indung mah jadi pangbalikan, menjadi budak, menjadi salaki biasanya. Mah eta di mana? Mama eta di mana? Dari mana? Tah seperti ummun. Imam itu disebutnya di depan karena dia jadi arah pandangan melihat makmum yang di belakang. Ibu pun juga demikian, dia menjadi arah tempat untuk melihat anak-anaknya. Nah, ummul kitab itu, Al-Fatihah itu jadi arah untuk melihat dari semua ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu masuk ke dalam ayat di surah Al-Fatihah. Kata para ulama dibagi menjadi 7 bagian. 1 tentang akidah, tentang ibadah, tentang muamalah, tentang wa'ad Allah, tentang wa'id Allah, keadaan hari kiamat, dan juga urusan-urusan yang lain. Dan yang ke-7 tentang tarikh. Itu semuanya bagian pokok pembahasan garis besar Al-Quran yang dicantumkan dalam ummul kitab, dalam Al-Fatihah. Nah, di antara itu kemudian ada juga yang mutasyabihat wa ukharu, selain Al-Fatihah dan ayat-ayat yang muhkam itu mutasyabihat. Ada yang disebut oleh kita itu menyerupai. Asal arti syabaha itu menyerupai. Dan semua ayat Al-Quran itu pada dasarnya mutasyabihat, dia menyerupai satu sama lain. Karena dia menerangkan ayat ini korelasinya menerangkan dengan ini. Ayat ini korelasinya menerangkan tentang ini, dan tidak dapat dipahami kecuali dengan padanan dari ayat-ayat yang lain. Karena kalau tidak dipadani dengan ayat yang lain, bisa jadi ini mengandung pemahaman dan istinbat hukum yang berbeda. Contoh dalam Al-Quran, qul la ajidu fima uhiya ilayya min rabbikum ala ta'amin yat'amuhu. Tentang makanan-makanan yang dihalalkan itu ada kalimatnya di dalamnya, laisa alal ladzina amanu wa amilus solihati junahun fima ta'imu idza mataqau wa amanu wa amilus solihat. Tidak dosa bagi orang-orang yang beriman memakan apa saja selama mereka itu beriman, bertakwa, beramal soleh. Jadi ngadahar babi, minum homer, eta teh teu naon selama beriman, bertakwa dan beramal soleh. Kalau melihat ayat ini saja, padahal ayat ini harus dipadankan dengan ayat yang lain. Ini ternyata turun tentang ayat A, tentang orang-orang yang ketika diturunkan homer dan orang-orang yang sudah meninggal dunia suka meminum homer, kumaha ya dosa teu. Nah, maka turun ayat ini tidak dosa. Orang-orang yang sudah meninggal atau sebelumnya meminum khamar tapi mereka tetap beriman, bertakwa dan beramal soleh, ayeuna mah geus diharamkeun khamarna dosa. Moal disebut iman, takwa jeung amal soleh deui lamun minum khamar karena sudah diharamkan. Nah, maka mutasyabihat itu pada dasarnya semua ayat menyerupai, karena itu merupakan suatu kesatuan yang menerangkan 7 pokok pembahasan dalam ummul kitab Al-Fatihah. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, mutasyabihat pun juga kalau dilihat dari segi kesamarannya itu, jadi ada kesamaran karena memang tidak dikenal bahasana baheula ku orang dinya. Quran mana orang Arab tempat turunnya Al-Quran. Ke orang-orang kumaha komodeui gitu teu apal, da bahasa Arabnya teu apal. Tapi tidak jadi alasan ke orang, dan orang kan dipiwara untuk mempelajari bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Makanya kalau disebut asing itu dikategorikan mutasyabihat, karena kita bisa belajar dari yang dipahami oleh orang-orang Arab. Cuma disebut mutasyabihat, samar bagi orang Arab waktu itu, kata ini tidak diketahui oleh penggunaan kebiasaan orang-orang Arab pada waktu itu. Anu paling tertentu bahasa Arabnya sapatos kalimat abban dalam surat Abasa, wa faqihatau wa abban, naon itu artinya Umar bin Khattab itu apalin. Atau ikhwati umar rahimakumullah, penjelasannya itu samar itu kalimatnya dipakai, digunakan, tapi ayat 2 maknanya teh
siga pajeng di urang naon artina jadi itu di masa ayat itu pajeng payung. Nah itu sama seperti ketika Allah menerangkan bahwa perempuan yang ditalak itu idahnya 3 kuru. 3 kuru naon? Kuru itu maknanya ada yang mengartikan bersih, ada yang mengartikan haid. Dan nanti kesimpulan hukumnya berbeda, mentilu kali haid yang 3 kali bersih, rentang waktunya berbeda. Itu disebut contoh-contoh kenapa disebut mutasyabihat. Nah makanya Ibnu Timar rahimakumullah dari ayat ini fa'ammal ladzina fi qulubihim zaigun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'a fitnah wa ibtigha'a ta'wilih lan catula wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasihuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullu min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Nah ayat mutasyabihat itu ada 3 kategori. Satu yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Itu seperti huruf muqatta'ah di awal surat. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah ayat mutasyabihat yang dapat diketahui maknanya apabila oleh orang-orang yang rasyihuna fil ilmi, yang menyelidiki, yang meneliti, yang menelaah Al-Quran, maka itu disebut rasyihun. Ini ketika zaman para sahabat juga sama. Ada sahabat yang tidak tahu tentang ayat ini, tapi pada sahabat yang lain seperti Siti Aisyah, dia mengetahui maknanya. Seperti Hudzaifah ibnu Yaman, dia mengetahui maknanya. Seperti Ibnu Abbas, dia mengetahui maknanya. Seperti Abu Hurairah mengetahui maknanya. Itu orang-orang yang rasyih fil ilmi, orang-orang yang menyelidiki, cerdas di dalam menelaah Al-Quran. Nah yang ketiga adalah ayat-ayat mutasyabih yang dipahami oleh ulul albab, orang-orang yang mempunyai kecocokan antara hati dan pikiran itu sehingga menemukan sesuatu yang inti dari apa yang dikehendaki. Ulul albab itu perpaduan antara hati dan pikiran yang bersih mencari kebenaran, diberikan hidayah taufik oleh Allah. Itu disebut nanti ulul albab. Maka ikhwati iman rahimakumullah, dari ketiga kategori tersebut adalah tuntutan bagi kita untuk mempelajari Al-Quran. Bukan hanya membaca, bukan hanya menghafal, tapi harus meningkatkan pemahaman kita terhadap ayat-ayat Al-Quran. Karena Al-Quran menantang kita dengan variasi ayat yang berbeda. Ada yang mukal, ada juga yang mutasyabih. Kenapa? Karena kalau tidak mempelajari nanti akan seperti orang-orang yang fi qulubihim zaigun, ada kesesatan, ada kecenderungan, ada penyakit dalam hatinya sehingga mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih tanpa dipadukan dengan ayat-ayat yang lainnya. Dikatakan dalil nate ku nyokot-nyokot anu diumumkeun, itu dipadankan pada ayat-ayat yang lain. Nah, mudah-mudahan semakin meningkatkan kita keimanan kita, karena diantara keimanan kita itu adalah beriman kepada Al-Quran, iman kepada kitab Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.